Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma assalatu wassalamu ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi farada Allah alaina as-siyam wal ibadah wa huwa Allah linakuna minal muttaqin. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu semua, ya Allah rahmati. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Ialah Allah yang Maha Esa, yang mana tidak ada yang patut kita sembah di atas dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak patut kita sembah kecuali Allah. Tidak itu patung, tidak itu sesuatu yang tidak ada, tidak itu sesuatu yang disembah oleh orang lain selain Allah. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala tempat kita menyembah. Ialah Allah yang Maha Ahad, Maha Esa. Sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan jugalah ibu-ibu semuanya, ialah Allah yang Maha Ar-Razzaq. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Rezeki itu bermacam-macam jenisnya, ya ibu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dalam bentuk harta. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kalau kita memberikan harta kepada kita, Allah memberikan rasa aman. Allah memberikan iman kepada kita. Allah memberikan sesuatu yang bisa menunjang kehidupan kita, rasa aman, rasa nyaman, iman, Islam dan juga hidayah. Itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bentuk rezeki yang lainnya, ibu-ibu semua, adalah terhindar kita dari bahaya dan mara bahaya. Itu juga merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi marilah selalu kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ahad, yang Maha Esa, Allah yang Maha Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberikan rezeki kepada kita semua. Dan juga apa kata Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Bersyukurlah engkau semua manusia kepadaku. La in syakartum, kalau engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum. Zada yazidu, ibu-ibu, itu merupakan bahasa Arab dari bertambah. Jadi kalau engkau bersyukur kepadaku wahai manusia, sesungguhnya la azidannakum, kami akan memberikan tambahan kepadamu. Wala in kafartum, kalau engkau kufur kepadaku, tidak mau bersyukur, tidak mau menyebut-nyebut nikmat yang telah aku berikan, inna adabi lasyadid, sesungguhnya ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala itu begitu pedih. Jadi sesederhana kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, berlaku sombong kita di muka bumi, padahal Allah sudah memberikan rezeki kepada kita dalam segala bentuk rezeki, mulai dari harta, mulai dari kenyamanan kita hidup, mulai dari Allah berikan kita keselamatan dari mara bahaya, Allah berikan kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Akan tetapi tidak mau kita bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita tidak mau, ketika kita enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu hal saja yang akan kita tunggu, yaitu adalah azab Allah begitu pedih. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Lanjut ibu-ibu, semoga yang kedua adalah bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kata Rasulullah itu, sesungguhnya siapapun yang mendengarkan namaku disebut, kalau tidak bersalawat ia kepadaku, maka ia termasuk kepada golongan orang-orang yang pelit. Orang-orang yang pelit, bukhala, bakhil. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau disebutkan di antara kita nama Rasulullah SAW, maka hendaknya kita bersalawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena ibu-ibu, satu hal yang utama fungsi salawat itu bagi kita semuanya adalah tatkala kita dihadapkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, satu hal yang akan bisa menyelamatkan kita di antara di saat nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa didatangi oleh para manusia untuk dimintai syafaat kepada mereka, mereka tidak bisa memberikan itu. Yang bisa memberikan syafaat itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Karena ibu-ibu, Rasulullah itu beliau semasa di dunia menyimpan satu doa untuk para umatnya agar bisa beliau memberikan pertolongan yang dibutuhkan oleh manusia ketika mereka dihadapkan dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafaat dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita mencapai syafaat dari Rasulullah, ibu-ibu? Yaitu dengan selalu bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kalau itu kanak-kanak ibu, sesungguhnya salawat itu ringan diucapkan. Akan tetapi banyak di antara kita yang lupa. Maka selalu kita tanamkan dalam diri, selalu kita ingatkan di dalam diri kita bahwa selawat itu penting. Selawat itu merupakan suatu keistimewaan yang Rasulullah berikan kepada kita dibanding umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain ibu-ibu itu tidak ada mendapatkan syafaat dari nabi-nabi mereka. Hanya umat Nabi Muhammad SAW yang mana mendapatkan syafaat dari nabi mereka, dari Rasulullah SAW di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu semuanya. Kembali kita bertemu dalam kajian tafsir bulanan kita. Sehat ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita. Maka yang selalu kita baca di saat zikir pagi dan petang kita, Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkanlah badan saya. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah berikanlah kesehatan pada pendengaran saya. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, ya Allah berikanlah kesehatan kepada penglihatan kami. Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, sesungguhnya tiadalah Tuhan kecuali Engkau, wahai Allah. Jadi ibu-ibu semuanya, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyehatkan badan kita, menyehatkan pendengaran kita, menyehatkan penglihatan kita, agar kita semuanya bisa beribadah, menambah pundi-pundi pahala kita agar siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu semuanya, insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir kita. Hari ini kita ada dua surat yang akan dibahas insyaallah. Yang pertama adalah surat ke-104 di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Humazah. Al-Humazah. Lalu yang kedua adalah surat ke-103, yaitu surat Al-Asr. Baik ibu-ibu semuanya, kita mulai dari surat Al-Humazah. Al-Humazah kita baca dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yubhadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mu'addadah. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah al-Karim. Ibu-ibu semuanya,
Sebelum kita membahas kepada ayat Al-Humazah tersebut, kita mesti mengetahui terlebih dahulu bahwa Al-Humazah itu merupakan bagian dari juz 30. Itu kalau para ulama di Indonesia itu menyebutnya juz amma. Kenapa disebut juz amma? Karena juz 30 itu awalannya adalah surat An-Naba, yaitu amma yatasa. Makanya disebut juz amma. Karena adalah awalannya adalah surat An-Naba yang berbunyi amma yatasa. Al-Humazah itu termasuk pada juz amma atau juz 30. Surah Al-Humazah ibu-ibu semuanya itu menempati posisi ke-104 di antara 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat nomor 104. Lalu Al-Humazah itu terdiri dari 9 ayat ibu. 9 ayat. Lalu disebutkan oleh para ulama bahwa surat Al-Humazah itu termasuk ke dalam surat Makkiyah. Kita ulangi sekali ibu. Yaitu surat Makkiyah adalah surat yang Allah turunkan kepada Rasulnya di saat beliau masih berada di kota Makkah. Berapa tahun Nabi di Makkah ibu? Nabi Muhammad SAW itu berada di Makkah 53 tahun. 53 tahun. 40 tahun beliau sebelum diangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad itu ibu-ibu diangkat menjadi Rasul berapa? Umur 40. Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi itu umur 40. Disebutkan oleh para ilmuwan ibu-ibu, kenapa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi pada umur 40? Karena disebutkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa umur 40 itu adalah masa di mana seorang manusia itu mencapai level tertinggi di dalam dirinya. Maka seorang manusia menjadi manusia yang matang ibu-ibu, menjadi manusia yang berdikari, menjadi manusia yang paham dengan semua seluk-beluk dunia, matang ia itu ketika berumur 40 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul itu pada umur 40 tahun. 40 tahun. Lalu Ustaz, yang disebutkan 13 tahun di kota Makkah Nabi Muhammad itu bagaimana Ustaz? Itu adalah 13 tahun Nabi Muhammad setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi total ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW itu di kota Makkah itu selama 53 tahun. 40 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul, lalu 13 tahun setelah diangkat menjadi Rasul. Nah, setelah di umur 53 beliau meninggalkan kota Makkah, berhijrah beliau ke kota Madinah yang awalnya namanya kota Yathrib. Kota Yathrib. Lalu setelah Nabi Muhammad hijrah itu diubah nama kota Yathrib menjadi kota Madinah. Itu Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Kenapa kota bercahaya ibu? Karena keberadaan Rasulullah SAW di kota tersebut menjadikan kota itu menjadi spesial, menjadi bercahaya ya. Nah, saat Rasulullah di Madinah itu total beliau di Madinah itu sebanyak 10 tahun. Jadi total hidup Nabi Muhammad ibu-ibu semuanya 63 tahun. 63 tahun beliau hidup, dan itu adalah total atau rata-rata umur umat Nabi Muhammad. 63 tahun saja. Jadi kalau begitu saja ibu-ibu, ada yang umurnya lebih dari 63 tahun atau umur lebih dari 60 tahun itu bonus. Bonus juga. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kasih bonus? 2 saja. Yang pertama adalah mungkin Allah ingin melihat kita apakah dengan bonus umur tersebut kita menjadi semakin taat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah berikan bonus? Allah ingin melihat apakah dengan umur itu kita semakin tenggelam dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita menjadi bagian orang yang ditambah umurnya akan tetapi kita bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, Al-Humazah itu termasuk kepada surah Makkiyah. Nah,
Nah, kalau kita melihat arti dari surat Al-Humazah ini, Ibu, Al-Humazah itu artinya pengumpat. Pengumpat. Kalau bahasa Minangnya pancace. Pancace, pengumpat. Nah, nanti di surat Al-Humazah kita akan membedakan yang mana yang Al-Humazah, yang mana yang Al-Lumazah. Ada dua itu. Al-Humazah satu, Al-Lumazah satu. Baik, langsung kita ke ayat pertama, Ibu. Wailul likulli humazatin lumazah. Yang pertama, Ibu, Allah memulai surat Al-Humazah ini dengan kata-kata wail. Dengan kata-kata wail. Wailun ini, Ibu-ibu semuanya, itu di dalam Al-Quran hanya dua saja surat yang dimulai dengan kata-kata wail. Yang pertama adalah surat Al-Humazah, yang kedua adalah surat Al-Mutaffifin. Itu wailul lil mutaffifin alladzina idza katabu 'alan nasi yastawfun. Itu juz 30 juga ya. Juz 30 juga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Humazah dengan Al-Mutaffifin dengan kata-kata wailun? Wailun kalau kita bahas secara bahasa itu artinya adalah celaka. Celakalah orang-orang yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Humazah dan juga Al-Mutaffifin. Kalau kita lihat ya Al-Mutaffifin itu, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang mengurangi timbangan. Celakalah bagi orang yang mengurangi timbangan, kata Allah. Ini disebutkan Ibu, surat-surat yang dimulai dengan kata-kata wail itu menyiratkan kepada kita bahwa orang-orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut itu adalah perbuatan yang sangat dibenci di sisi Allah. Yang pertama adalah wailul lil mutaffifin. Allah tidak menyukai orang yang mengurangi timbangan, mengambil hak orang lain, dibenci itu di sisi Allah. Kenapa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena perbuatan tersebut itu adalah mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Zalim kita kepada manusia yang lain, bukan kita, orang lain. Lalu kita pindah ke Al-Humazah. Apa yang Allah benci di surat Al-Humazah itu? Wailul likulli humazatin lumazah. Allah membenci perbuatan Al-Humazah dan juga Al-Lumazah. Nah, di sini kita akan membahas Ibu apa perbedaan Al-Humazah dengan Al-Lumazah. Yang pertama adalah, nah dan juga Ibu lupa saya tadi, wailun Ibu semuanya itu selain dari artinya adalah celaka bagi kamu, arti yang kedua itu adalah nama nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah neraka wail. Neraka wail itu adalah salah satu nama nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailun, celakalah likulli, bagi setiap humazah. Ibu-ibu semuanya, humazah kalau kita bahas secara bahasa, humazah itu berasal dari kata-kata hams. Al-hams. Al-hams itu artinya adalah orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang mengejek dengan kata-kata, dengan kata-kata secara verbal, mengumpat orang lain, membicarakan keburukan orang lain dengan kata-kata. Apa perbedaannya Ustaz dengan Al-Lumazah? Kalau Al-Lumazah itu berasal dari kata-kata al-lams. Kalau al-lams Ibu itu mengumpat orang lain dengan perbuatan. Nah, bagaimana contohnya Ibu mengumpat orang lain dengan perbuatan? Nah, itu kadang ada Ibu, kadang ada orang lain masyarakat itu, kalau tidak suka sama orang lain tapi tidak pengen terdengar oleh mereka, terkadang dengan isyarat. Ya itu, kadang dengan isyarat mata. Nah, maksudnya cari arah mata, dikesampingkan matanya, atau dengan perbuatannya
orang itu. Jadi al-lamzu itu adalah mengumpat dengan perbuatan atau dengan mimik wajah kita yang mengisyaratkan kepada orang lain bahwa kita tidak menyukai orang tersebut. Al-hamzu, al-humazah dengan al-humazah itu sama-sama dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu ibu-ibu, kita mesti berhati-hati agar tidak terjatuh kepada al-humazah dengan al-humazah. Nah, lalu disebutkan oleh para ulama ibu-ibu, wailul likulli humazatin lumazah. Al-humazah dengan al-lumazah ibu-ibu itu sejatinya pada awalnya tidak hanya mengumpat saja, akan tetapi itu adalah isyarat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berkata-kata kotor. Lalu disebutkan oleh para ulama, selain artinya adalah berkata-kata kotor, al-humazah dengan al-lumazah itu artinya adalah orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang hobi membicarakan keburukan orang lain. Ibu-ibu semuanya, al-humazah dan al-humazah, orang-orang yang mengumpat itu kalau zaman sekarang tidak hanya terbatas pada orang-orang preman saja, tidak terbatas pada orang-orang jalanan saja, tidak terbatas kepada orang yang tidak berpendidikan saja. Akan tetapi bagi kita yang banyak mungkin datang ke pengajian, yang mungkin datang ke majelis ilmu, kadang ada juga yang tidak terlepas dari membicarakan orang lain. Seperti itu. Kita tengok al-humazah itu. Al-humazah, perhatikan kata-kata al-humazah itu. Ada huruf ta di belakangnya itu. Ada huruf ta. Ta-nya tertutup atau terbuka ibu-ibu? Tertutup. Jadi kalau ta-nya tertutup, itu di dalam ilmu bahasa Arab namanya adalah ta marbutah. Ta marbutah. Dan ta marbutah itu biasanya di dalam ilmu bahasa Arab itu menunjukkan kepada kata-kata yang merujuk kepada perempuan. Jadi di dalam bahasa Arab itu ibu-ibu ada namanya mudzakkar, ada namanya muannats. Kalau mudzakkar itu adalah kata benda yang ditujukan kepada jenisnya yang laki-laki. Kalau dia muannats itu adalah kata benda yang ditujukan kepada benda yang jenisnya perempuan. Nah, al-humazah, ini al-humazah karena dia tak marbutah berarti dia diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perempuan. Kenapa Allah tunjukkan untuk perempuan ibu-ibu semuanya? Karena biasanya yang suka ngobrol, yang suka berdiskusi itu biasanya perempuan atau laki-laki, Bu? Biasanya perempuan. Jadi ibu-ibu semuanya, ada peluang ibu-ibu kalau kita mengobrol, kalau kita berdiskusi dengan orang lain, ada peluang kita akan membicarakan keburukan orang lain. Ada peluang bagi kita untuk membicarakan hal-hal yang sejatinya bukan termasuk kepada masalah kita ya. Akan tetapi itu bisa terjadi kalau kita tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memiliki iman ibu akan mudah mengumpat orang lain, apalagi perempuan, karena sifatnya perempuan seperti itu ya Bu. Hobi berbicara, hobi berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Jadi ibu-ibu semuanya, nah di sanalah setan ibu-ibu masuk kepada kita. Jadi berhati-hati kita ibu-ibu, karena setan tersebut pintar ya, jenius nih. Mungkin kita datang ke pengajian, mungkin kita datang ke majelis ta'lim ibu-ibu. Akan tetapi sampai kita di majelis ta'lim, bertemu dengan teman, assalamualaikum Jan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mufti? Alhamdulillah baik. Bagaimana keluarga? Alhamdulillah sehat. Bagaimana suaminya? Itu masalahnya. Ya gitu kadang-kadang ya Bu. Jadi ibu-ibu semuanya, al-humazah itu banyak Allah gambarkan bahwa orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mencecek itu kebanyakan perempuan. Akan tetapi laki-laki juga tidak terbatas
kemungkinan mereka akan membicarakan orang lain. Akan tetapi kebanyakan dari orang-orang yang al-humazah dan al-lumazah itu adalah perempuan. Padahal ibu-ibu semuanya, tugas pertama perempuan di dalam Al-Quran itu adalah untuk tidak membuka aib rumah tangga, apalagi membicarakan masalah suami pada hal-hal yang tidak boleh kita buka sebenarnya. Apa kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 34? Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Apa kata Allah? Perempuan-perempuan yang saleh, perempuan-perempuan yang salihah itu adalah siapa? Yang pertama qanitat, adalah yang taat kepada Allah yang pertama. Yang kedua, siapa perempuan saleh itu adalah hafizatul lil ghaib, yaitu adalah perempuan yang menjaga, yang menutup aib keluarganya di saat suaminya tidak bersama dengannya pada saat itu. Hafizatul lil ghaib bima hafizallah. Jadi ibu semuanya, kalau kita tidak berhati-hati untuk tidak membicarakan aib rumah tangga kita, maka ia akan tersebar, ibu. Jadi kalau aib rumah tangga kita sudah tersebar, ibu-ibu, yang salah itu sebenarnya bukan orang yang menyebarkan, akan tetapi kita yang salah. Kenapa kita membuka aib tersebut? Allah sudah tutup aib tersebut, akan tetapi kita buka. Kalau Allah sudah tutup aib rumah tangga kita, ibu-ibu, alangkah baiknya bagi kita untuk tidak membuka aib rumah tangga tersebut. Karena kalau kita tidak membukanya, Allah akan menutup aib tersebut sampai hari kiamat. Jadi ibu semuanya, tugas kita sebagai perempuan yang salehah, perempuan yang salihat, yaitu adalah fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yaitu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga aib rumah tangganya agar tidak tersebar kepada orang lain. Nah, akan tetapi keluar daripada itu, ibu-ibu, kalau misalkan kita punya permasalahan di dalam rumah tangga, kita butuh solusi, tidak bisa kita memecahkan sendiri, maka boleh kita mencari orang yang fiqh namanya. Orang yang fiqh itu apa? Adalah orang-orang yang bisa menjaga aib rumah tangga kita, yang bisa menjaga apa yang kita ceritakan kepadanya agar tidak bocor ke orang lain, yaitu yang bisa memberikan juga solusi kepada kita tentang permasalahan yang kita hadapi, ibu-ibu semuanya. Nah, ibu-ibu, pindah kita ke ayat setelahnya, alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Kalau tadi kita membicarakan tentang perempuan-perempuan atau laki-laki yang mudah mengumpat, mudah mengejek, mudah membicarakan keburukan orang lain. Nah, kalau di sini alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Allah mulai dengan alladzi, ibu. Kalau alladzi di dalam ilmu bahasa Arab, alladzi itu merujuk kepada laki-laki. Kalau perempuan itu memakai kata-kata allati, ibu, pakai ta. Tetapi kita temukan di sini dia alladzi. Maka yang biasa mengumpulkan harta, yang biasa bekerja kedua itu kan biasanya laki-laki, ya, yang mencari nafkah untuk keluarganya biasanya itu laki-laki. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Laki-laki yang mengumpulkan. Jamaah itu artinya mengumpulkan. Jama'a malahu wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta sampai menggunung-gunung. Wa 'addadah. Lalu dihitung-hitungnya harta tersebut. Nah, apa yang menjadi concern di sini, ibu-ibu? Apa yang menjadi fokus kita di sini? Yaitu orang yang mengumpulkan harta, yang bila bekerja akan tetapi lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang tadi, ibu-ibu, jadilah dia pasangan yang spesial. Yang pertama, perempuannya suka membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, suaminya gemar mengumpulkan harta sampai lupa ibadah. Pasangan yang sangat spesial itu. Nah, tapi kita berdoa kepada Allah agar tidak termasuk kepada orang-orang seperti ini. Itu yang terbebas dari membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, kita ingatkan suami-suami kita, ibu-ibu, agar
boleh bekerja, akan tetapi jangan sampai lupa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang mencari nafkah itu tugasnya seorang suami. Akan tetapi jangan lupa bahwa yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan harta kepada kita, yang memberikan semua hal yang kita dapatkan di dalam pekerjaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sudah mengkaruniakan hal-hal tersebut kepada kita, jangan lupa kita beribadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semuanya. Nah, lalu setelah itu ibu-ibu, kalau kita terbersit di dalam hati kita untuk membicarakan keburukan orang lain, terbersit di hati kita untuk lupa beribadah, maka ingat ibu-ibu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di ayat setelahnya? Yahsabu anna ma lahu akhlada. Yahsabu, ia berpikir, orang tersebut berpikir, yahsabu anna ma lahu, bahwa sesungguhnya harta yang dia kumpulkan tersebut akhlada, akan membuat dia kekal di atas dunia. Harta itu kekal atau tidak, Ibu? Tidak. Harta itu tidak kekal. Harta itu tidak dibawa mati. Maka kalau seseorang meninggal, ibu-ibu, satu hal yang dia khawatirkan di atas dunia, atas harta-hartanya adalah satu saja. Apakah harta tersebut akan diperebutkan warisannya atau tidak? Ya seperti itu, Bu. Banyak kita lihat orang-orang yang meninggal dunia akan tetapi hartanya setelah itu menjadi perebutan pada warisan-warisan. Nah, yahsabu anna ma lahu akhlada. Allah mengisyaratkan bahwa harta-harta yang kita kumpulkan itu, ibu-ibu semuanya, harta yang kita kumpulkan di dunia ini tidaklah membuat kita kekal. Wahai saudaraku, ini ada handphone saya, handphone hasil gaji pertama saya. Saya kumpulkan dengan uang-uang yang halal yang saya kumpulkan. Tolong nanti kalau saya mati, kuburkan bersama saya ya. Jadi nanti kalau ribut telepon aja. Halo. Nah, jadi tidak bisa seperti itu, ibu-ibu. Harta tidak kita bawa mati. Harta itu tidak kita bawa bersama kita ke kuburan kita. Jadi harta-harta yang kita kumpulkan itu nanti akan tinggal di belakang, ibu. Jadi karena kita tahu orang-orang yang beriman, yang tahu bahwa harta-harta yang ia kumpulkan di atas dunia itu tidak akan ia bawa kepada kematiannya, tidak akan ia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut dengan harta itu mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta tersebut mereka akan memakai harta-harta itu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai harta-harta tersebut membuat mereka sampai lupa beribadah kepada Allah, ibu. Maka yang Allah laknat di dalam surat Al-Humazah ini, ibu, yang Allah berikan kata-kata celaka di dalam surat Al-Humazah adalah orang-orang yang mengumpulkan harta, mengumpulkan menumpuk-menumpuknya, menghitung-hitungnya, akan tetapi lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terpikir oleh kita seperti itu, ibu-ibu, kita kumpulkan harta sampai kita lupa beribadah, kita membicarakan keburukan orang lain, maka ingat dulu apa ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Untuk apa kita mengingat ancaman Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu? Yaitu agar kita mendapatkan, agar kita bisa memiliki rem, agar kita tidak melakukan keburukan yang Allah wanti-wanti di dalam surat Al-Humazah. Apa kata Allah? Kalla. Apa arti kalla, ibu? Sekali-kali tidak. Kalau di dalam Al-Quran terjemahan artinya sekali-kali tidak. Akan tetapi sebenarnya arti yang pas dan paling tepat untuk menggambarkan arti kalla adalah jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Bukan sekali-kali tidak. Akan tetapi yang pas sebenarnya, ibu, adalah jangan dilakukan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Nah,
Di dalam kata-kata la yumbadan, ibu-ibu, ada huruf lam di awalnya. La yumbadan, ada huruf lam. Huruf lam di sana, ibu, adalah lamut ta'kid. Di dalam bahasa Arab, lamut ta'kid itu artinya adalah huruf lam yang fungsinya adalah menguatkan kata-kata tersebut, menguatkan hipotesis tersebut, menguatkan kata-kata yang disajikan oleh Allah di dalam surat. Nah, dan ini coba kita perhatikan ibu-ibu, di akhir la yumbadan ada nun di belakangnya. Ada nun di belakangnya, Bu? Ada. La yumbadanna. Allah berikan lam ta'kid dan di belakangnya Allah berikan nun ta'kid juga. Nun di belakang itu adalah nun ta'kid. La yumbadanna. La yumbadan itu artinya adalah akan dilemparkan. Maka di saat Allah menambahkan dengan lam ta'kid dan nun ta'kid, itu artinya Allah akan benar-benar melempar orang tersebut, orang yang membicarakan keburukan orang lain, orang yang menumpuk-numpuk harta sampai lupa beribadah, la yumbadanna, akan pasti Allah lemparkan kepada la yumbadanna fil hutamah. Apa kata Allah, Ibu? Al-hutamah di sana. Apa itu al-hutamah? Al-hutamah, ibu-ibu semuanya, adalah, nah, lalu setelah ayat tersebut apa kata Allah? Wa ma adraka mal hutamah. Apakah kalian semua mengetahui apa itu hutamah? Kata Allah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah. Apa itu narullahil muqadah? Neraka hutamah, ibu-ibu, itu adalah neraka yang Allah sediakan, yang sifat api di dalamnya itu, ibu-ibu, kalau terbakar sesuatu, misalkan terbakar kaki seseorang dengan api neraka hutamah, api tersebut tidak akan padam kecuali bagian yang dibakar itu sudah matang di dalamnya. Terbayang sama itu, ibu-ibu, berapa lama suatu daging agar bisa matang? Bisa jadi 10 menit atau lebih. Nah, bayangkan ibu-ibu, api neraka itu tidak sama dengan api di dunia. Akan tetapi api neraka itu lebih panas dia. Tidak terbayang oleh kita bagaimana panas api neraka kalau kita nyalakan lilin. Nah, tadi malam mati lampu, ibu, mati lampu. Nah, kalau kita letakkan tangan kita di atas lilin yang terbakar, apakah kita bisa menahan tangan kita untuk tetap di dalam api tersebut? Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka hutamah itu membakar satu bagian tubuh, tidak padam api tersebut kecuali bagian tubuh tersebut sudah matang. Itu adalah neraka hutamah. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nanti ibu-ibu, orang-orang ini cara dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan diikat. Jadi di KB dulu baru dibakar saja. Itu adalah azab yang paling berat. Nah, bagaimana yang ringan, ibu-ibu? Dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak diikat. Apa kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 56? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim. Apa itu nusli, ibu-ibu? Nusli itu adalah ditarik ubun-ubunnya seperti ini. Nah, lalu setelah itu ada malaikat yang tugasnya mencelupkan orang tersebut ke dalam neraka. Nah, kalau yang paling ringan, ibu-ibu, itu tidak diikat ya. Kalau di Al-Humazah itu cara dibakarnya adalah diikat. Tapi yang paling ringan azab di neraka adalah orang tersebut nusli, ditarik ubun-ubunnya oleh malaikat. Nah, ibu pernah buat teh celup, Bu? Pernah ya, Bu? Nah, seperti itu, Bu. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit mereka terbakar, habis, hancur. Kenapa disebutkan kulit di sini, Bu? Disebutkan kulit di sini
karena kulit itu adalah indera perasa, ya Bu. Kulit tersebut adalah indera perasa. Jadi apa-apa yang kita dapatkan, apa-apa yang menerpa tubuh kita, misalkan ibu-ibu itu menyalakan lilin, kita letakkan tangan kita di atas lilin tersebut, maka yang pertama menerima panas tersebut adalah kulit. Nah, jadi kulitlah yang merasakan bagaimana panas api neraka. Kalau seandainya kulit itu sudah habis, nah mungkin kita tidak akan merasakan sakit. Akan tetapi apa kata Allah? Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit tersebut habis, terbakar, hancur, tidak lagi bersisa kulit tersebut, Allah tumbuhkan lagi kulit yang baru. Bayangkan Bu, sudah merasakan sakit karena dibakar, habis kulit tersebut ditumbuhkan lagi agar bisa merasakan sakit lagi. Seperti itu azab di neraka ya Ibu, dan seperti itu berulang kali. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha. Setiap kali kulit tersebut hancur karena sudah dibakar, Allah tumbuhkan kembali kulit yang baru agar liyadzuqal azab, agar mereka merasakan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu semuanya, itu adalah azab yang paling ringan di dalam neraka. Di hari kuburnya dicelupkan oleh malaikat kepada api neraka, ibu-ibu semuanya. Sebagai gambaran saja ibu-ibu, satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun. Kata para ulama, satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 tahun. Satu detik itu 48 hari. Bayangkan ibu-ibu semuanya, berapa tahun kita akan di neraka, berapa lama kita akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayang oleh kita ibu-ibu, orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala itu waktu akhirat itu lebih lama daripada waktu di dunia. Itu azab yang paling ringan saja ibu-ibu. Akan tetapi azab bagi orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, suka bergunjing, suka mengumpulkan harta sampai lupa beribadah, apa kata Allah? Narullahil muqadah. Apa itu narullahil muqadah? Yaitu api Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Api Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Nah, allati tattali'u 'alal afidah. Itu bagaimana cara Allah membakar orang-orang yang humazah dan lumazah ibu-ibu. Kalau tadi yang paling ringan itu tidak diikat ibu-ibu, akan tetapi dia tidak bisa lepas saja karena ubun-ubunnya digenggam oleh mereka. Akan tetapi kalau di dalam surat Al-Humazah, nah, ada di ayat terakhir, fi amalin mumaddadah innaha 'alaihim muqsadah, kata Allah. Api itu mengumpung sampai ke atas ibu-ibu, jadi tidak ada tempat lari bagi manusia tersebut. Fi amadin mumaddadah. Cara Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang tersebut adalah yang pertama, diikat pada tiang-tiang yang tinggi, tidak bisa menggali. Lalu sudah selesai diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu dilas. Ibu pernah cari orang malas, Bu? Malas basi? Nah, cara orang-orang tersebut dibakar di neraka pertama adalah dilas dari kaki sampai kaki. Belum matang kaki, belum pindah ya. Sampai-sampai apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-7? Allati tattali'u 'alal afidah. Api neraka utama itu ibu-ibu, ia membakar sampai otak yang paling dalam. Kita bayangkan ibu-ibu, otak itu dilindungi oleh kerangka kita, kerangka kepala. Tetapi neraka Allah al-Hutamah itu membakar sampai matang, sampai dalam. Otak kita pun matang karena api tersebut, dan tidak akan padam api tersebut kecuali bagian tersebut telah matang. Sudah matang semuanya, Allah kembalikan kondisi kita sehat sedia kala, lalu dibakar lagi. Sudah selesai, disembuhkan lagi, dibakar lagi.
Selesai disembuhkan lagi, dibakar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu semuanya, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, wailun, celakalah bagi orang al-humazah dan lumazah. Orang-orang yang melaksanakan perbuatan yang Allah sebutkan itu konsekuensinya berat Ibu. Jadi wailun itu bukan hanya sekedar ancaman biasa, akan tetapi itu adalah ancaman yang sangat berat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Ibu semuanya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan kita dari al-humazah dan juga al-lumazah. Orang-orang yang mengumpat dengan kata-kata dan juga orang-orang yang mengumpat dengan perbuatan. Lalu yang kedua adalah alladzi jama'a malahu wa'addadah, orang-orang yang menghabiskan hari-harinya dengan mengumpulkan harta, menumpuk-numpuknya, menghitung-hitungnya, lalu lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ibu-ibu gambaran yang Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang melaksanakan perbuatan tersebut. Jadi kita ingatkan kembali ibu, sebelum kita akan membicarakan keburukan orang lain, sebelum kita membujikan orang lain, sebelum kita sibuk dengan dunia akan tetapi lupa beribadah, mari kita ingat surat Al-Humazah, orang-orang yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiang-tiang tinggi dalam neraka Hutamah, lalu dibakar sampai matang bagian-bagian tubuhnya. Nauzubillah min dzalik. Baik ibu-ibu semuanya, selesai kita surat Al-Humazah, lalu selanjutnya kita pindah ke surat Al-Asr. Surat Al-Asr ibu-ibu, sebelum kita pindah, kita bahas terlebih dahulu ciri-ciri suratnya. Yang pertama, surat Al-Asr itu artinya adalah masa. Itu arti yang pertama. Para ulama membagi arti Al-Asr, ada yang menyebutkan Al-Asr itu artinya adalah waktu asar. Ada juga yang menyebutkan bahwa Al-Asr itu artinya adalah waktu yang lapang yang Allah berikan kepada setiap manusia. Nah, itu arti Al-Asr itu. Atau demi masa atau demi waktu. Surat Al-Asr ibu-ibu semuanya itu adalah surat ke-103. Kalau surat Al-Humazah tadi surat ke-104, kalau surat Al-Asr itu surat ke-103. Dan juga surat Al-Asr itu juga Makkiyah ibu. Allah turunkan kepada Rasulnya di saat beliau masih berada di kota Makkah. Baik, kita baca terlebih dahulu ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bismillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ibu? Wal 'asr. Wal 'asr artinya adalah demi masa yang setiap manusia pasti Allah beri kesempatan kepada mereka. Apa maksudnya? Allah berikan waktu yang lapang, Allah berikan kesempatan pada setiap manusia. Terserah kamu apa yang akan kamu lakukan dengan waktu yang saya berikan tersebut. Apakah kita akan melakukan waktu tersebut dengan beribadah kepadanya, ataukah kita memanfaatkan waktu tersebut dengan bermaksiat kepada Allah? Jadi ibu, wal 'asr itu demi masa yang setiap manusia pasti Allah berikan kesempatan kepada mereka semua. Itu arti wal 'asr. Nah, di sini ada yang menarik ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah. Jadi waw itu ibu-ibu adalah huruf qasam namanya. Apa itu huruf qasam? Itu adalah huruf yang Allah gunakan untuk bersumpah. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kita bersumpah dengan kata-kata sumpah demi Allah. Tetapi kalau dalam bahasa Arab cukup dengan huruf waw saja. Nah, huruf qasam itu ada 3 ibu. Yang pertama adalah huruf waw, yang kedua adalah huruf ta, yang ketiga adalah huruf ba.
Jadi kalau kita pernah ini Bu, pernah dengar orang Arab berbicara wallahi, ada tallahi, ada billahi. Jadi kalau kita mendengar kata-kata wallahi tallahi billahi, itu artinya orang tersebut sedang bersumpah demi Allah. Akan tetapi di sini Ibu menariknya, antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya itu dibagi antara dua Ibu. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bebas bersumpah dengan apapun. Seperti di dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah demi masa. Wal 'asr. Allah bersumpah demi waktu, demi masa yang setiap manusia Allah berikan kesempatan untuk memanfaatkannya dengan apapun. Lalu kita tahu ada di surat lain wadduha, demi waktu duha. Ada juga di ayat yang lain wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashr, demi hari yang 10. Apa maksudnya itu Ibu-ibu? Allah Subhanahu wa taala itu kalau bersumpah dengan sesuatu, itu pasti ada sesuatu yang Allah highlight di sana. Pasti ada sesuatu yang Allah ingin kita tahu apa di sana. Jadi kalau wal asr, kalau di dalam tafsir yang lain itu ada salat asar di dalamnya. Kalau wadduha itu ada salat duha di sana. Kalau wal fajr itu adalah salat fajar di sana. Lalu walayalin ashr, malam yang 10 atau hari yang 10. Kalau hari yang 10 itu Ibu-ibu, para ulama menyebutkan dua maknanya. Yang pertama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan yang ada Lailatul Qadar di dalamnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa walayalin ashr 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nah, jadi kita sekarang sedang berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah Ibu-ibu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan keistimewaan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita beribadah Ibu-ibu, beribadah di 10 hari bulan Zulhijjah, berpuasa kita, sholat sunnah kita, melakukan hal-hal yang wajib kita. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Itu siapa yang mengerjakan amalan saleh di 10 hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka tidak ada hari-hari yang lebih baik untuk beribadah kecuali hari ini, di samping bulan-bulan Ramadan yang lain. Lalu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada puasa apa? Ada puasa Arafah tanggal 9 nanti sebelum kita sholat Idul Adha. Kita sholat Idul Adha tanggal 10. Tanggal 9-nya kita melewati, kalau orang haji Ibu itu wukuf di padang Arafah. Tetapi bagi kita yang tidak melaksanakan haji, maka tugas kita adalah berpuasa pada hari itu. Itu puasa Yaumul Arafah, puasa hari Arafah. Apa kata Rasul? Siapa yang melaksanakan puasa Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oh, seperti itu Ustaz, maka boleh kita melakukan dosa setelah itu Ustaz? Tidak seperti itu maksudnya Ibu ya. Jadi kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dihapus dosa-dosa kita untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah larang lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan pahala pada puasa hari Arafah, yaitu setahun yang akan datang dan setahun yang telah berlalu diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke wal asr tadi. Wal asr, demi masa yang setiap manusia Allah berikan kesempatan, demi waktu. Waktu Ibu-ibu, zaman itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebutkan nikmat Ibu-ibu? Karena dengan waktu tersebut bisa kita melaksanakan hal-hal yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari ini Bu, tidak terasa ya Ibu, mungkin kini kita umurnya adalah 60, atau ada mungkin yang umurnya sudah 50, atau mungkin ada yang umurnya sudah 40. Rasa-rasanya masih SMA kita bertanya Bu, masih SMP kita bertanya,
Atau baru masuk aja Pak, baru balik, ya Bu. Akan tetapi tidak sadar gitu, ada nan umumnya Allah ambil puluh, ada umumnya Allah 50, ada umumnya nan Allah 60. Itu mengisyaratkan ibu-ibu bahwa waktu itu terbatas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan kita yang telah berumur dengan yang masih muda ya ibu? Yaitu kenikmatan dalam beribadah. Kalau pas muda dulu ibu melaksanakan ibadah kita masih kuat, berpuasa masih bisa berhari-hari, sholat masih bisa panjang-panjang, berumrah juga masih bisa tidak pakai kursi roda ya Bu. Ada yang pakai kursi roda, tawafnya Bu, ada kita cek. Jadi kalau kita masih muda dulu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih kuat. Tetapi kalau sudah berumur ibu-ibu, kadang pinggang akan naik Bu, pinggang lah sakit, punggung lah sakit, semuanya sudah sakit ibu. Sudah tidak nikmat lagi beribadah. Nah, oleh karena itu kenapa Allah sebutkan wal asr demi waktu? Karena waktu tersebut adalah sesuatu yang sangat penting. Adalah sesuatu yang diberikan fokus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan waktu kita bisa melaksanakan sesuatu yang penting, sesuatu yang memiliki nilai yang sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun kita sudah berumur ibu-ibu tidak bisa beribadah lagi tidak. Akan tetapi dengan harapan sudah memiliki umur kita, dengan harapan kita semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu waktu kita sudah tidak banyak lagi. Jadi ibu-ibu semuanya, waktu itu merupakan nikmat yang sangat berarti. Karena betapa banyak kita lihat di dalam Al-Quran Allah kisahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia ibu-ibu, orang-orang yang sudah melihat azabnya Allah Subhanahu wa taala, mereka berharap dikembalikan lagi pada Allah ke atas dunia. Ya Allah, berikanlah saya 1 menit lagi ya Allah. Ya Allah, berikanlah saya 10 menit lagi. Ya Allah, berikanlah saya 1 tahun lagi ya Allah. Untuk apa 1 tahun? Untuk apa 10 menit, 1 menit yang mereka minta? Adalah untuk menambah pundi-pundi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di suatu riwayat ibu-ibu, ada seorang sahabat, bukan sahabat, ada seorang tabi'in yang waktu itu pada malam hari dia kelelahan karena bekerja seharian di dunia. Lalu kebiasaan dia adalah sholat 2 rakaat sebelum tidur. Nah, akan tetapi karena kelelahan ibu-ibu tidak khusyuk beliau salat. Lalu bermimpi dia. Nah, jadi pada siang hari tadi dia habis menyelenggarakan jenazah ibu-ibu. Habis menyelenggarakan jenazah. Pada malam hari dia bermimpi bertemu dengan orang yang sudah mati tersebut. Sesungguhnya apa kata orang mati tersebut? Ini dalam mimpi ya ibu-ibu. Apa katanya? Sesungguhnya sholat 2 rakaat yang kau lakukan dengan tidak khusyuk tadi lebih aku cintai daripada kematian ini. Kenapa ibu? Karena orang-orang yang mati, orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu harapan mereka adalah bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah terlihat bagi mereka ibu-ibu bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala. Waktu terhenti bagi mereka, tidak bisa mereka lagi beribadah kepada Allah. Tidak bisa lagi mereka menambah amalan-amalan yang bisa memasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita yang masih hidup ibu-ibu terkadang lupa. Kita yang masih hidup terkadang luput. Terkadang tidak ingat untuk menambah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya Bu, penyesalan itu datangnya di akhir. Penyesalan datang di akhir. Tidak ada penyesalan yang datang di awal. Maka ketika kita memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita dengan waktu yang Allah berikan, maka sebagai muslim yang bijak, sebagai muslimah yang bijak, hendaklah kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan dengan beribadah kepadanya, dengan menambah pundi-pundi amalan kita kepada Allah. Kita tidak tahu ya Bu, kapan ajal akan menjemput kita.
Kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kadang sudah terdengar oleh kita, Bu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal saudara kita, telah meninggal bapak kita, telah meninggal saudara kita, Fulan bin Fulan, meninggal di RSUD Adnan WD tadi jam 11.40. Apakah kita akan menunggu hal tersebut diumumkan dulu baru kita sadar beribadah kepada Allah? Jawabannya tidak, Ibu. Selagi kita masih ada waktu, wal asr kata Allah, demi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk dimanfaatkan beribadah atau dimanfaatkan untuk bermaksiat, maka mari kita tambah amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibu, wal asr kata Allah, innal insana lafi khusr. Nah, seperti yang saya bilang tadi Ibu, inna, nun itu adalah harfut takkid. Itu adalah huruf-huruf yang menunjukkan kepada takkid atau penguatan. Apa kata Allah? Innal insana lafi. Kalau Allah sebutkan innal insana fi khusr, itu biasa itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menambahkan huruf lam pada huruf fi. Kelihatan tidak, Bu? Innal insana lafi, bukan fi saja. Akan tetapi lafi khusr. Kalau ada huruf lam, Ibu-ibu, seperti yang kita bilang tadi, lam di sana adalah lamut takkid atau lam penguatan. Maka artinya adalah innal insana lafi khusr. Manusia itu benar-benar sungguh-sungguh merugi mereka. Jadi benar-benar merugi, tidak hanya merugi saja, tidak biasanya. Akan tetapi Allah pastikan mereka itu benar-benar merugi. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, siapa yang merugi, ibu-ibu? Yaitu adalah orang-orang yang memanfaatkan waktunya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di surat Al-Ma'un kemarin, ibu-ibu, teringat? Fawailul lil musallin. Apa kata Allah? Maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang sholat saja, ibu-ibu, itu bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Orang-orang yang berpuasa saja bisa celaka, ibu-ibu, bisa hanya mendapatkan haus dan lapar saja, apalagi orang-orang yang tidak berpuasa. Maka ibu-ibu semuanya, innal insana, setiap manusia, ibu-ibu, itu akan mengalami kerugian. Nah, apa kata para ulama, ibu-ibu? Bagaimana cara kita untuk tidak menjadi orang-orang yang merugi seperti dikisahkan oleh Allah? Innal insana lafi khusr. Ada 4 resepnya. Ada 4 disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kata Allah. Orang-orang yang merugi itu siapa? Kecuali adalah illal ladzina amanu. Kecuali yang pertama adalah orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki keimanan. Nah, ibu-ibu semuanya, kalau kita membahas tentang keimanan, ada satu pertanyaan yang menggelitik. Ada pernah ditanyakan kepada para sahabat, ditanyakan kepada tabi'in, dan juga kepada para ulama-ulama kita, satu pertanyaan yang menggelitik. Apa pertanyaannya? Orang yang beriman, Islam dia, akan tetapi pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan suatu dosa, akan tetapi ujung-ujungnya masuk surga. Lalu orang yang tidak beriman, Kristen misalkan, banyak yang kita tengok orang Kristen atau orang-orang non-Islam itu berbuat baik, banyak yang berderma, banyak yang dermawan, banyak yang sedekah, akan tetapi ujung-ujungnya masuk neraka. Apa kata mereka? Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Pernah kita dengar, Bu, pertanyaan seperti itu? Ya. Di mana letak keadilan Allah? Orang-orang non-Islam, mereka baik, mereka sering berderma, dermawan mereka, sering melakukan kebaikan. Akan tetapi di sisi Allah
mereka masuk neraka, di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab ibu. Rasul pun juga menjawab, para sahabat juga menjawab, semua ulama menjawab bahwa apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang tidak beriman, kenapa tidak Allah masukkan ke dalam surga juga? Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan di atas dunia secara awal, dari awal perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan mereka ke surga, malah dimasukkan ke neraka padahal mereka berbuat baik? Orang-orang non-Islam, ibu-ibu yang tidak beriman kepada Allah akan tetapi berbuat baik di atas dunia, banyak ya Bu, kita tengok orang non-Islam baik yang melakukan kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya? Yaitu adalah Allah membalas semua perbuatan baik mereka di atas dunia langsung. Kalau mereka berbuat baik, Allah lancarkan karirnya, Allah berikan rezeki yang lebih, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan untuk membalas perbuatan baik mereka. Karena sesungguhnya ibu-ibu semuanya, Allah Subhanahu wa taala itu melakukan balasan kepada orang-orang non-Islam yang berbuat baik itu dengan hukum dunia. Kenapa? Orang non-Islam berbuat baik itu dengan hukum dunia. Mereka berderma, mereka melakukan kebaikan itu dengan hukum dunia, maka Allah juga akan membalas dengan hukum dunia. Akan tetapi poinnya adalah mereka tidak mengumpulkan bekal untuk kepada akhirat. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poinnya adalah ibu, kalau Allah masukkan mereka juga ke surga, misalkan ada dua orang, satu orang beriman, satu orang lagi tidak beriman, sama-sama berbuat baik, Allah masukkan mereka berdua ke surga, itu akan lebih dipertanyakan lagi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah akan tetapi dimasukkan ke dalam surga? Nah, seperti itu ibu-ibu. Jadi orang-orang non-Islam yang berbuat baik di atas dunia, maka balasannya akan Allah segerakan pula di dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memasukkan mereka ke surga. Kenapa? Karena secara awal perbuatan mereka itu didasarkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu syarat kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah kita percaya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu semua. Itu adalah resep yang pertama. Bagaimana kita agar bisa tidak menjadi orang yang merugi adalah yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu resep yang kedua apa ibu? Wa 'amilus shalihat. Yang pertama, keimanan kita kepada Allah itu konsekuensinya adalah hasilnya adalah perbuatan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu semuanya, kalau kita melihat ada orang yang beriman, percaya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak beribadah, akan tetapi mereka tidak sholat, tidak puasa. Nah, itu tandanya adalah keimanan orang tersebut patut dipertanyakan. Keimanan mereka itu ada yang salah pada keimanan mereka. Karena ibu-ibu semuanya, hakikat orang-orang yang beriman itu adalah hasilnya adalah mengalir kepada otak mereka, mengalir kepada tangan mereka, mengalir kepada kaki-kaki mereka. Beriman mereka langsung dibuktikan dengan amalan saleh. Keimanan itu mesti dibuktikan dengan amalan saleh. Salat kita kepada Allah, puasa kita kepada Allah, berkorban kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan itu ibu-ibu mesti pula kita buktikan dengan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya beriman saja ibu-ibu,
kalau beriman tidak beribadah sama saja dengan tidak. Beriman tapi tidak beribadah patut dipertanyakan iman orang-orang tersebut. Nah, jadi ibu-ibu, dua ini saling melengkapi. Mesti kita beriman dulu dan juga mesti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu tujuannya adalah bukti kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beribadah itu adalah bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu semuanya. Itu adalah resep yang kedua. Resep yang ketiga apa ibu-ibu? Yaitu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu adalah resep yang ketiga dan keempat. Wa tawasaw bil haqq. Tawasaw itu ibu-ibu semuanya itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu saling menasihati ibu-ibu. Wa tawasaw bil haqq. Apa kata Allah? Saling menasihati kita dalam kebaikan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, terkadang kita di masyarakat ini urutannya sering salah, ibu-ibu. Apa itu urutan yang salah? Terkadang kita mengingatkan kepada kebaikan kepada teman-teman dulu, kepada orang-orang yang lain dulu, akan tetapi kita lupa dengan keluarga kita. Padahal orang-orang yang paling dekat dengan kita itu siapa? Keluarga kita, suami-suami kita, orang tua kita, anak-anak kita. Maka banyak kita lihat ibu-ibu, ada orang yang mengingatkan sholat kepada anaknya tapi ditolak. Marilah kita sholat lena. Ayah saya ganti baju deh. Ayah saya siap-siap sholat deh. Baru menyuruh sholat. Jadi terkadang ibu-ibu semuanya, yang menjadi problematika di dalam masyarakat adalah bagaimana cara orang tersebut menasihati dalam kebaikan. Karena cara kita mengajak kepada kebaikan yang paling ampuh, yang paling baik adalah kita dulu yang mengerjakan, baru kita mengajak orang lain. Akan tetapi mulai dari yang paling dekat dulu ibu-ibu. Jangan dulu awak kepada masyarakat, jangan dulu kita kepada teman-teman, akan tetapi anak kita sendiri lupa kita. Kadang banyak ibu, orang-orang memanggil kepada Allah, kepada masyarakat, kepada orang-orang lain, kepada tetangga sekitar, akan tetapi anaknya sendiri tidak salat. Memanggil menutup aurat kepada orang lain, akan tetapi anaknya sendiri tidak menutup aurat. Maka ibu-ibu semuanya, tanggung jawab kita yang paling awal adalah kepada keluarga kita masing-masing, kepada orang yang terdekat. Kalau sudah selesai keluarga kita, baru kita ingatkan orang-orang yang lain juga. Jadi ibu-ibu semuanya, harapan kita adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengingatkan keluarga-keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ibu-ibu, kita sudah berusaha mengingatkan kepada kebaikan, tapi ada keluarga yang tidak mau menerimanya, tidak mau menerima ajaran kita. Nah, seperti kajian kita yang dulu-dulu ibu-ibu, hidayah itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad ibu-ibu, beliau ingin hidayah ditujukan kepada Abu Thalib amannya. Kalau kita jadi ibu-ibu, perjuangan Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad itu sungguh besar. Kalau dikaji ibu-ibu, patut Abu Thalib dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di saat Nabi Muhammad memintakan hidayah, tidak Allah berikan. Kenapa? Karena hidayah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi keluarga-keluarga yang belum ingin mengikuti kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain mengajak mereka terus-menerus, salah satu tugas kita adalah mendoakan keluarga kita tersebut agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawasaw bil haqq, itu saling mengingatkan kita kepada kebaikan, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan agar menghadiri talim-talim, menghadiri pengajian, agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan ilmu-ilmu kepada hati kita. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tawasaw bis sabr, yaitu saling menasihati kita dengan sabar atau dalam kesabaran.
Maka mengingatkan seseorang tersebut tidak cukup hanya dengan mengajak saja ibu-ibu, akan tetapi mesti terkadang kita mengingatkan mereka dengan kesabaran. Seperti yang kita bahas tadi, terkadang ada orang yang tidak langsung menerima ajakan kita. Maka as-sabr atau kesabaran adalah obat baik kita. Jadi bersabar kita agar terus-menerus memanggil orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, surat Al-Asr itu mengajarkan kepada kita agar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Al-Asr mengajarkan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu untuk perbuatan yang sia-sia. Karena ibu-ibu semuanya, Rasulullah SAW itu sangat benci kepada orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Nah, pernah kita dapatkan di dalam suatu hadis ibu-ibu, Rasulullah itu melarang kita untuk begadang, melarang kita untuk berbicara setelah Isya. Untuk apa itu ibu-ibu? Agar kita bisa tidur lebih cepat lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Akan tetapi Ustaz, Karajoambu mungkin butuh begadang Ustaz. Karajoambu mungkin sampai malam Ustaz, karena banyak yang dikerjakan. Apakah boleh Ustaz? Tidak apa-apa. Akan tetapi kalau kita mengerjakan hal-hal setelah Isya itu suatu yang menghabiskan waktu saja, sia-sia, scroll, mencari Facebook, membalas komentar orang, memposting liburannya tadi, memposting habis minum ke kafe tadi Bu, memposting habis makan nasi goreng spesial tadi di kafe. Terkadang hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang mubah ibu, akan tetapi kebanyakan dari hal-hal tersebut kalau kita kerjakan dengan secara berlebihan itu akan menyebabkan waktu kita terbuang dengan sia-sia. Alangkah baiknya waktu-waktu kosong kita itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, mari kita lebih menghargai waktu karena surah Al-Asr mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Lalu surat Al-Humazah mengajarkan kepada kita untuk mengurangi membicarakan keburukan orang lain. Karena ibu-ibu semuanya, terkadang kita juga tahu ibu-ibu, kalau berkumpul dengan teman saponjo misalkan, arek mana aja, kawan sepermainan, terkadang awalnya bertanya kabar saja. Akan tetapi nanti mulai merambat ke, oh jadi adalah si fulan aja siap membeli itu baru. Jadi adalah si fulan aja sudah apa petang. Jadi ibu-ibu semuanya, jangan kita kira bahwa membicarakan orang lain itu kita lebih baik. Mungkin kita lihat ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai, misalnya bermaksiat dia, lalu kita hujat dia. Nah, hal-hal tersebut yang tidak diperkenankan ibu-ibu. Barangkali kita tidak tahu orang-orang yang kita jelek-jelekkan tadi, orang-orang yang kita bicarakan keburukannya mungkin memiliki ibadah yang lebih baik daripada kita di sisi Allah. Kita pikirkan ibu-ibu, mungkin orang-orang yang kita buruk-burukkan itu mungkin derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Jadi jangan kita suka membicarakan keburukan orang lain, karena sejatinya ibu-ibu semuanya, kalau kita bergunjing membicarakan keburukan orang lain, maka habis pahala kita ibu-ibu. Pahala kita pindah kepada orang yang kita jelek-jelekkan tersebut. Jadi tidak wise atau tidak bijaksana ibu-ibu kalau kita memburuk-burukkan orang lain, karena yang rugi kita juga. Nah, jangan seperti Al-Asr, innal insana lafi khusr. Orang-orang manusia itu akan merugi. Bagaimana meruginya? Nah, seperti orang yang mengumpat al-humazah dan lumazah. Habis pahala mereka karena pahala mereka akhirnya pindah kepada orang yang mereka bicarakan. Nah, jadi seperti itu ibu-ibu. Jangan kita merasa legowo, jangan kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kita humble ibu-ibu. Kalau kata anak sekarang humble itu rendah hati. Kita harus rendah hati ibu-ibu. Jangan kita menganggap diri kita tinggi. Oh,
jabatan saya lebih tinggi, oh rumah saya lebih gadang, oh pendapatan saya lebih tinggi. Jadi ada orang tuh biasa-biasa saja. Kita tidak tahu ibu-ibu yang biasa-biasa itu bisa jadi derajatnya di sisi Allah lebih tinggi daripada kita semuanya. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah selesai tafsir kita Al-Humazah dan juga Al-Asr. Kalau ada pertanyaan setelah ini diperbolehkan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz di luar tema ini tentang puasa menjelang Idul Adha. Jadi maksudnya pertanyaannya gini Ustaz, apakah puasa yang bukan yang puasa yang Arafah menjelang yang sholat? selain Arafah. Ya, Oh, yang menjelang sholat. Iya, menjelang sholat. Nah itu pagi itu. Nah itu bagaimana keutamaannya? Karena ada beberapa informasi atau yang dibaca juga Ustaz, puasanya itu bagi yang akan berbuka dengan daging kurbannya sendiri gitu. Kalau kita daging kurban malah sore dibagikan belum dimasak, kan? Nah itu bagaimana posisi puasanya? Kemudian kalau pun berpuasa itu penghitungnya itu mulai dari sebelum subuh subuh kayak puasa kita atau bagaimana? Nah, karena kan ada juga sebelum subuh itu minum kopi atau sarapan dulu tuh Ustaz. Baik, jadi ibu-ibu semuanya, ada sunnah Rasulullah SAW sebelum kita sholat Idul Adha, yaitu menahan diri dari makan dan minum sebelum sholat Idul Adha. Jadi ibu-ibu semuanya, yang itu bagaimana? Apakah kita mesti berbukanya dengan daging kurban? Apakah kita bagaimana terhitungnya puasa tersebut? Apakah sebelum subuh boleh minum dulu? Jadi ibu-ibu semuanya, yang disunnahkan Rasulullah SAW itu adalah untuk berbukanya. Yang pertama untuk berbukanya ya ibu. Jadi untuk berbukanya itu tidak mesti dengan daging kurban. Itu dengan makanan apapun yang kita temui itu sudah cukup untuk membatalkan puasa tersebut. Itu kapan kita berbukanya? Setelah selesai sholat Idul Adha. Yang kedua, apakah? Nah, jadi biasanya Ustaz, saya sebelum subuh itu ngopi, Ustaz. Saya sebelum subuh itu mungkin makan makanan yang ringan dulu agar ada tenaga untuk memulai hari. Jadi kapan mulainya Ustaz untuk berpuasa tersebut? Disunnahkan ibu-ibu semuanya tidak makan apapun kita. Jadi makan yang terakhir itu ibu-ibu adalah saat isya atau saat malam hari. Ya. Jadi sebelum kita sholat Idul Adha tidak dianjurkan untuk makan dulu. Kita tahan dulu, lalu setelah sholat Idul Adha, setelah sholat Id baru kita makan setelah itu. Jadi disunahkan mungkin makan terakhirnya ibu-ibu itu pas isya, pas makan malam. Jadi pagi kita nggak makan lagi. Kapan makan? Setelah sholat Idul Adha. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan lain ibu? Baik. Nggak ada sepertinya bu. Jadi ibu semuanya, kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah Idul Adha. Jadi 10 hari pertama ini adalah 10 hari yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah. Tidak sebatas hanya ibadah sunnah saja ibu. Kita kokohkan dulu yang wajib. Salat 5 waktu kita. Kalau ada puasa qadha, boleh puasa qadha kita pada saat itu, puasa wajib. Kalau mau puasa sunnah boleh juga puasa sunnah ibu, puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis boleh. Lalu kita lengkapi nanti puncaknya. Kalau kita tidak sanggup puasa, tidak sanggup yang lain-lainnya, maka setidaknya seminimal mungkin kita puasa pada tanggal 9 nanti. Karena sangat sia-sia sayang rasanya kalau kita tidak memanfaatkan momen-momen
ibu-ibu semuanya, pahala kurban tersebut ibu-ibu itu adalah sejumlah bulu yang ada pada hewan kurban tersebut. Sangat azim pahala kurban ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibu-ibu, di akhirat nanti di saat kita meniti siratal mustaqim, nah, ada orang yang meniti siratal mustaqim itu dengan merangkak. Ada yang meniti siratal mustaqim dengan tertatih-tatih perjalanannya. Karena kenapa? Karena siratal mustaqim itu ibarat satu helai rambut dibagi menjadi 7. Akan tetapi siratal mustaqim itu tajam, sampai tajamnya di suatu riwayat disebutkan bahwa siratal mustaqim di saat diinjak oleh seseorang terbelah 2 badannya, saking tajamnya. Akan tetapi orang yang beriman akan tidak merasakan tajamnya siratal mustaqim tersebut. Lalu orang-orang yang berkorban di dunia, ibu-ibu semua, kalau berkorban, hewan-hewan korban itu akan datang kepada kita di saat meniti siratal mustaqim, membantu kita meniti jalan tersebut. Ibu-ibu semuanya, maka korban adalah suatu hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah harta yang paling utama. Ibadah harta yang paling utama, ibu-ibu semuanya. Jadi ibu-ibu semuanya, kurban Ustaz. ya boleh. Ini ada juga yang ibu pengumuman mungkin sapi yang 7, sapi untuk 7 orang dengan domba itu Nabi dahulu bagaimana Ustaz? Apakah dengan domba atau satu sapi itu dibagi bagaimana Ustaz? Kalau Nabi Muhammad SAW, ibu-ibu, kalau dahulu itu beliau dengan unta, ibu. Beliau dengan unta, dan juga ada kalanya Nabi Muhammad SAW itu berkorban dengan domba, Akan tetapi memang ada dua-duanya ya Ustaz? Ada dua-duanya, dengan domba dan juga dengan unta. Akan tetapi apakah memang sapi itu hanya untuk 7 orang saja Ustaz? Apakah bisa untuk 1 orang? Bisa. Untuk 1 orang 7 slot itu bisa, ya. Akan tetapi kalau misalkan tidak sanggup 1 sapi 1 orang, sapi itu bisa 7 orang yang ikut patungan di dalamnya. Karena sesungguhnya ibu-ibu semuanya, begitu fikih mengajarkan kita kalau domba itu memang hanya untuk 1 orang saja. Akan tetapi kalau sapi itu memang untuk peruntukannya 7 orang. Akan tetapi apakah boleh 1 orang 1 sapi? Boleh. Kalau ada kelebihan harta, alhamdulillah. Akan tetapi kalau misal sanggup hanya 1 slot saja, tidak masalah. Apakah Nabi Muhammad SAW kurbannya dengan apa Ustaz? Kadang dengan unta ada, dengan domba juga ada, seperti itu. Kadang ini Ustaz, ada juga satu sapi itu dibeli atau dikumpulkan dengan niat katanya untuk dikumpulkan untuk membeli sapi. Nah itu banyak-banyak menyumbang itu Ustaz. Apakah itu dikatakan kurban juga atau bagaimana Ustaz? Tapi dinamakan memang untuk kurban gitu Ustaz. Kalau misalkan ibu-ibu semuanya, jadi misalkan ada orang-orang yang patungan bersama-sama untuk 1 slot sapi, begitu Mas Eko? Enggak, misalnya ini ada itu mungkin misalnya ini ada satu momen gitu. Nah orang datang meminta ini, kita mau kurban kirim ke sana gitu Ustaz. Nah jadi dikumpulkan, minta donasi itu kita donasi gimana dikumpulkan uang gitu, siapa yang berapa yang mampu. Ini untuk kurban. Nah, Jadi 1 sapi itu bukan 7 saja ya? Ya. Oh gitu ya. Nah maka itu kurban bagaimana Ustaz, apa namanya? Jadi ibu-ibu semuanya, apakah boleh ibu-ibu? Jadi misalkan di satu kampung ada 100 orang, akan tapi untuk 1 sapi tidak bisa 7 karena budgetnya kurang misalkan. Jadi dikumpulkan satu kampung 100 orang, cukup uangnya. Apakah boleh seperti itu? Jadi kita mengajarkan ibu-ibu bahwa sapi itu hanya untuk 7 orang saja. Kalau misalkan belum cukup untuk 1 slot sapi,
maka bersabar kita dahulu. Kita kumpulkan dulu kita kumpulkan dahulu untuk cukup satu sholat sapi. Akan tetapi kalau misalkan Ustaz, satu kampung patungan untuk membeli satu sapi lalu disembelih, apakah boleh Ustaz? Boleh, akan tetapi itu tidak termasuk kepada kurban seperti itu. Boleh. Dia mampu Ustaz, dah haji dia segala macam, tapi nak mau dia kurban itu termasuk apa? Nak mau dia ikut kurban besar, dia bersunnah, ada orang lain, dia nak mau haji ada, tapi dia tak kurban, nak mau dia ikut kurban. Nah, kalau misalkan ibu-ibu dia udah haji, pensiunan, dapat gaji tiap bulan walaupun tidak bekerja itu, akan tetapi kurban tidak mau. Bagaimana itu Ustaz? Ibu-ibu semuanya, begitulah terkadang manusia itu. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada kita ibu-ibu semuanya, kalau kita, apa kata Allah seperti kajian tafsir kita bulan lalu, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu semuanya, gaji pensiunan yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita setiap bulannya itu adalah nikmat. Maka bagi kita ibu-ibu semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ibu-ibu semuanya, kurban itu adalah ibadah harta yang paling baik kata Allah. Ibadah harta yang paling baik. Kalau tidak mau dia Ustaz, bagaimana Ustaz? Bakhil namanya itu. Pelit. Orang-orang yang bakhil ibu-ibu semuanya nanti di akhirat akan membawa hal-hal yang dia pelitkan di atas kepalanya untuk dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau dalam ada juga jangan hampiri masjidku, orang mampu nak mau lakukan, jangan hampiri masjidku. Ada bisa. Bagaimana Bu? Orang yang mampu itu dia nak mau kurban, jangan hampiri masjidku. Jangan dekati masjidku. Oh, jangan dekati masjidku bagi orang yang tidak mau berkorban. Ya, nak mampu, dia nak mau berkorban. Ya, jadi ibu semuanya, tidak berkorban tidak menjadikan kita dilarang memasuki masjid. Ya. Akan tetapi kalau kita tidak mau berkorban, itu kita termasuk kepada golongan orang-orang yang bakhil, kepada orang-orang yang pelit. Ya. Jadi ibu semuanya, korban tersebut juga fungsinya adalah membuat keberkahan pada harta kita. Dan juga seperti zakat ibu, zakat itu adalah membersihkan harta kita dan juga membuat berkah pada harta kita. Begitu juga dengan berkorban ibu, berkorban itu membuat harta kita menjadi lebih berkah ibu semuanya. Seperti itu. Jadi Ada titipan pertanyaan Ustaz? boleh. Untuk masalah yang kurban ini, apakah harus kepala keluarga, satu keluarga, atau misalnya tahun ini bapak kan, nah besok ibu, nah itu bagaimana? Baik. Mantap. Jadi ibu semuanya, Ustaz, apakah mesti bergantian kita berkorban dengan anggota keluarga kita apa tidak? Jadi ibu semuanya, ada para ulama kita menyebutkan bahwa, jadi kalau misalkan seorang ayah atau seorang kepala keluarga berkorban, apakah anggota keluarganya juga mendapatkan pahala? Dapat atau tidak, Bu? Dapat atau tidak? Ya, jadi ibu semuanya, kalau seorang kepala keluarga berkorban, kalau kita logikakan ibu, kepala keluarga tersebut mesti izin dulu lah sama anggota keluarga, pasti. Ya. Jadi kalau seorang kepala keluarga itu berkorban, itu mesti mereka
mesti kepala keluarga tersebut izin dahulu karena akan menggunakan harta untuk berkurban. Jadi kalau sudah berkurban kepala keluarga, maka itu sudah ada izin dari anggota keluarganya, maka anggota keluarga tersebut juga mendapatkan pahala berkurban. Apakah mesti ganti-gantian Ustaz? Tidak. Tapi kalau mau Ibu, kalau mau misalkan kepala keluarga berkurban, ibunya juga berkurban, tidak masalah, lebih baik lagi. Akan tetapi kalau misalkan hartanya cukup untuk ini saja Ustaz, cukup untuk satu slot saja, apakah cukup dengan kepala keluarga? Cukup Ibu, karena yang di bawah-bawahnya anggota keluarga juga akan mendapatkan pahala juga. Karena otomatis kalau kepala keluarga berkorban mesti ada izin dari anggota keluarga, karena akan menggunakan harta keluarga. Jadi di saat situasi seperti itu berkorban kepala keluarga, maka anggota keluarga juga akan mendapatkan pahala dari hal tersebut. Tapi apakah boleh ganti-ganti Ustaz? Boleh, tidak masalah. Tapi kalau hanya kepala keluarga saja yang berkorban boleh juga, karena anggota keluarga juga akan mendapatkan pahala. Seperti itu. Yang almarhum itu Ustaz, ada almarhum atas nama orang meninggal. Anaknya misalnya untuk almarhum itu apa Ustaz? Ya, apakah, ibu semuanya, apakah kita beribadah untuk orang-orang yang sudah meninggal, apakah sampai pahalanya? Sampai. Seperti kepada umroh. Umroh itu ada namanya badal umroh. Kita menggantikan orang yang sudah meninggal untuk berumroh. Apakah pahalanya sampai? Ibu semuanya sama. Seperti juga kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal, apakah pahalanya sampai kepada orang yang meninggal? Sampai. Tidak dibuat namanya Ustaz. Ya, karena lalu dibuatnya nama almarhum ini, buat nama itu. Ya, jadi kalau niat hati ada si orang tua kita kan dalam hati kita ya kan, itu sampai. Tapi kalau dibuat almarhum ini buatlah namanya. Gimana sih? kalau dibuat almarhum ibu-ibu tidak masalah. Tidak masalah kita buat nama almarhum di di daftar peserta. Karena itu ibu-ibu semuanya, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka kalau engkau mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka umumkanlah. Maka di saat kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal, kita pampang namanya ibu-ibu agar tahu orang bahwa kita berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia. Tapi hati-hati di sini ibu-ibu, kalau kita berkorban terpampang nama kita, itu bisa ada potensi menimbulkan riya. Ya Bu. Nah, akan tetapi ibu-ibu semuanya, kita niatkan di dalam hati kita berkorban bukan untuk riya. Akan tetapi kita berkorban untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkorban untuk karena Allah menyuruh kita untuk berkorban, maka kita berkorban. Jangan motivasi kita berkorban untuk ditulis namanya dipampang di depan masjid agar dibaca oleh orang. Jangan seperti itu niat kita itu. Akan tetapi niat kita berkorban agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Apakah boleh yang nama almarhum dipampang? Boleh. Masalah. Khair. Boleh. Depan lagi nih Ustaz. Depan pertanyaan, nama yang ditulis dengan disebutkan, misalnya gini, kan ditulis. Nah nanti niatnya itu apakah orang yang akan menyembelih atau kita yang menyembelih, yang kita yang melihat ini Ustaz. Jadi niat itu namanya siapa gitu. Karena misalnya tertulis si A misalnya kan. Nah nanti bagaimana mencari keluarganya atau siapa gitu kan. Begitu ya gitu ya. Kita kan nggak langsung Boleh langsung Bu. Maksudnya kan kalau yang korban itu kan ada nama si ini Pak itu Ya. Pak itu maksudnya juga lihat gitu. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, apa gunanya nama itu terpampang di depan masjid? Itu tujuan awalnya itu untuk data sebenarnya. Untuk data agar jelas siapa saja yang ikut berkorban. Akan tetapi masalah riya atau tidaknya itu kembali kepada orang yang berkorban.
Kalau misalkan dia niat berkorban agar diliwe kayu orang mah, kayu sebelah mah berkorban jadi berkorban, aduh namanya di rumah masjid. Kalau niat kita ingin dipuja-puji oleh manusia, ingin dipuji oleh makhluk, maka itu ria. Akan tetapi kalau misalkan kita berkorban hanya ya karena kita ingin beribadah, karena kita ingin melaksanakan perintah Allah, maka nama yang dipampang di depan masjid itu bukan termasuk ria. Karena sebenarnya Ibu, nama di depan itu hanya untuk data sebenarnya. Siapa saja sih yang ikut berkorban seperti itu. Maka kalau kita ingin terhindar dari potensi ria, Ibu, boleh diganti dengan hamba Allah. Nah, kadang-kadang ada yang tulis dengan hamba Allah, Ibu, ya agar tidak tahu namanya, agar tidak itu boleh juga, Ibu. Bagus sebenarnya agar menghindarkan dari ria. Pengurusnya Pak yang ikut. Kalau pengurus biasanya kan tahu, pas mendaftar kan tahu orangnya siapa. Nah, jadi pas ya orang tersebut mendaftar biasanya panitia tahu siapa sih yang hamba Allah ini. Gitu. Biasanya kan sebelum itu kan dibukukan gitu tuh Ustaz. Ya itu. Tapi siapa yang datang Ustaz? Kalau nggak hadir yang penyembelihan itu gimana? Apakah kalau tidak hadir batal, Ibu-ibu? Tidak. Tetapi kalau kita sudah berniat untuk berkorban, tidak masalah tidak hadir, Bu. Tapi bagus hadir untuk menyaksikan penyembelihan. Kalau tidak kue macam dia apa Ustaz? Tak kue macam dia sapi itu disembelih dosa ibu atau ibu. Lain dah anak ibu Ustaz, tapi yang pula daftar dah bahan. Kalau tidak hadir tidak masalah, tidak membatalkan kurban kita, Ibu-ibu. Dan biasanya Ibu-ibu semuanya, kalau pengurus itu harus pengurus yang mengumumkan Ibu agar niatnya sampai. Karena kalau bukan pengurus yang mendaftar yang menyebutkan, tidak tahu orangnya siapa. Ya seperti itu, Bu. Jadi kalau tidak melihat bagaimana Ustaz, tidak masalah. Karena tidak semua orang kuat lihat darah, Ibu. Ya, apalagi perempuan banyak yang tidak kuat lihat darah. Jadi kalau tidak hadir nama celia tidak masalah. Seperti itu. Ada lagi, Bu, pertanyaan? Tamam insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu semuanya. Telah selesai kajian tafsir kita pada hari ini. Semoga dapat kita ambil ibrahnya, Ibu semuanya. Naftati bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang bagus, Ibu-ibu, kata-kata yang menusuk kepada hati, sesungguhnya itu tidak berniat, Ibu-ibu. Lain dimaafkan, Ibu-ibu. Mohon maaf lahir batin, Ibu-ibu. Besok sudah Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Adha.